Mari kita buka firman Tuhan di kitab Yohanes pasal 3 ayat 34. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Apakah kita benar-benar diutus oleh Allah atau tidak untuk menyampaikan firman-Nya? Sebab kalau kita diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman-Nya, dikatakan Allah akan mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Artinya pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, Roh Tuhan sendiri yang akan menyertai kita. Pada saat kita menyampaikan firman Tuhan, kita akan dibukakan banyak hal yang mungkin selama ini banyak orang yang tidak mengerti, bahkan diri kita sendiri pun mungkin tidak mengerti. Sampai Tuhan sendiri yang memberi pengertian. Sampai Tuhan sendiri yang membukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Jangan kita menyampaikan firman Tuhan hanya karena ikut-ikutan. Atau karena disuruh atau dipaksa oleh orang lain. Jangan hanya karena keluarga kita, keluarga hamba Tuhan, maka kita pun ingin menyampaikan firman Tuhan, padahal Tuhan tidak mengutus kita. Seseorang yang diutus Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menyertai setiap perkataan yang ia sampaikan, setiap langkah-langkahnya, karena Tuhan yang mengutusnya. Mengapa banyak sekarang orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan tetapi terkesan hambar, terkesan kering? Apakah benar kita diutus Allah untuk menyampaikan firman-Nya atau tidak? Kita harus bertanya pada diri kita sendiri. Karena percuma kita menyampaikan firman Allah kalau kita tidak diutus oleh Allah. Kalau kita diutus oleh Allah, maka kita harus menyampaikan firman sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak kita. Pada saat kita menyampaikan firman Allah, perkataan kita mengandung hikmat ilahi. Ada pewahyuan yang Tuhan bukakan untuk kita sampaikan. Karena roh Tuhan itu tidak terbatas. Apa yang mungkin belum atau tidak kita mengerti, pada saat itu Tuhan bisa memberikan pengertian. Tuhan bisa membukakan rahasia-rahasia firman-Nya. Kita jangan hanya sekedar berkhotbah. Kita juga harus menyadari kalau kita menyampaikan firman Allah, maka kita juga harus bisa memiliki hubungan yang dekat dengan Sang Pemberi Firman. Kita harus memiliki yang namanya kerinduan untuk selalu bertanya, untuk selalu bercerita dengan Tuhan, untuk selalu mengungkapkan isi hati kita dan mendengar apa isi hati Tuhan. Apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Jangan lupakan bahwa kalau kita menyampaikan firman Allah, tetapi hubungan kita sendiri dengan Tuhan tidak dekat. Hubungan kita dengan Tuhan tidak benar. Bagaimana kita bisa menyampaikan isi hatinya? Bagaimana kita tahu apa yang menjadi kerinduan atau kehendaknya? Kalau hubungan kita dengan Tuhan berjauhan, hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat,
kita tidak mungkin memiliki kepekaan untuk mengetahui isi hati Tuhan kalau kita tidak suka atau tidak sering berkomunikasi dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa menyampaikan firman Tuhan kalau kita sendiri jarang baca Alkitab, jarang berdoa, jarang mengobrol dengan Tuhan? Seorang yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan firman Allah, yang paling penting adalah bagaimana hubungannya dengan Tuhan, sang pemberi firman itu sendiri. Jangan sampai ketika hari penghakiman Tuhan berkata, "Aku tidak mengenal kamu." Jangan sampai Tuhan mengusir kita karena Ia tidak mengenal kita. Karena hubungan kita dengan Tuhan tidak dekat, bahkan terkesan sangat jauh. Kalau kita sudah yakin bahwa kita benar-benar diutus oleh Allah, maka kita juga harus bisa menjaga perkataan, sikap, tingkah laku, karakter dan perbuatan kita supaya tidak mempermalukan yang mengutus kita, supaya tidak mempermalukan Allah sendiri. Kalau Tuhan mengutus kita untuk menyampaikan firman Allah, kita bukan hanya sekedar bisa berkhotbah, namun kita juga harus bisa memancarkan sifat dan karakter Tuhan sendiri. Kita harus memiliki yang namanya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita harus mengerti apa yang Tuhan mau kita katakan, yang kita lakukan, bukan keinginan kita sendiri, apalagi keinginan orang lain. Kita hamba Tuhan, jadi harus melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan. Ingatkan diri kita, kita adalah hamba Tuhan yang harus selalu terhubung, yang harus selalu dekat, bahkan melekat dengan Sang pemberi firman. Karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Jaga tubuh kita, karena tubuh kita adalah baitnya Allah. Jangan sampai penuh kecemaran. Jangan sampai hidup kita tidak kudus sehingga menjadi batu sandungan dan mempermalukan nama Tuhan. Ingatkan diri kita bahwa kita adalah utusan Allah yang menyampaikan firman Allah, sekaligus kita membawa pribadi Allah sendiri, sehingga orang melihat bukan diri kita lagi, tetapi Allah yang hidup di dalam diri kita, sehingga mereka akan memuji, memuliakan, dan meninggikan nama Tuhan Yesus, Raja segala raja,